Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadiruna ittaqullah ya hayyu ya qayyum ya fattahu ya alim allimna ma jahilna wa ja'alna min ibadika shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kita bisa mengikuti kajian rutinitas dan kajian Riyadhatun Nafsi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah dalam kebaikan. Amin. Salawat dan salam dicurah limpahkan kepada paduka alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dalam agama atau amaliyah-amaliyah. Di antaranya fadilah atau amaliyah yang pernah diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat sekaligus menantunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang terangkum di dalam kitab Minahus Sani atau Wasiatul Mustafa. Nabi memberikan ujangan kepada Sayyidina Ali, Ya Ali, man igtasala yaumal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah. Wahai Ali, barang siapa yang mandi pada hari Jum'ah, mandinya dilakukan sebelum sholat Jum'ah, terutama bagi laki-laki yang hendak melaksanakan sholat Jum'ah. Barang siapa yang mandi pada hari Jum'ah, ghafarallahu lahu ma bainal Jum'ah, maka Allah akan mengampuni dosanya di antara Jum'ah ilal Jum'ati, sampai Jum'ah yang akan datang. Maka disinilah salah satu sunnah pada hari Jum'ah itu kita disunahkan mandi. Bahkan dalam salah satu bahasan fikih, mandi bagi laki-laki yang hendak menghadiri sholat Jum'ah itu sunnah muakkad. Artinya perbuatan sunnah yang sangat diharuskan. Meskipun misalkan pagi hari sebelum kita berangkat kerja kita sudah mandi, nah ketika hendak sholat Jum'ah disunahkan kembali untuk melaksanakan mandi. Nah, keutamaan fadilahnya, mandi pada hari Jum'ah akan menjadi penghapus dosa di antara Jum'ah dan Jum'ah sholat selanjutnya.
wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi. Bahkan ketika masuk kubur, mandi Jum'ah itu akan menjadi pahala baginya. Akan menjadi pahala ketika masuk kubur. Setelah meninggal masuk kubur, mandi yang dilakukan setiap hari Jum'ah itu akan menjadi sawab, menjadi pahala. Wasaqola ala mizani, dan akan memberatkan timbangan amal pada hari kiamat. Jadi mandi pada hari Jum'ah bukan sembarang mandi biasa, ada nilai keutamaannya. Kemudian fadilah lain selain daripada mandi pada hari Jum'ah, Nabi memberikan wejangan wasiat kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu alaika bisiwak, hai Ali, alaika bisiwak, engkau harus senantiasa membiasakan siwak. Siwak ini beda dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi memang tujuannya sama, untuk membersihkan gigi. Tapi siwak ala Rasul ini siwak yang menggunakan kayu arok atau menggunakan kayu susur, kita suka bilangnya. Terutama hendak sholat. Dalam hadis lain, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan mewajibkan semua umatku untuk bersiwak sebelum kita sholat. Kalau minimalnya kita sholat itu sebelumnya menggunakan siwak. Memang ada keterangan lain, kalau misalkan tidak ada kayu arok, kita menggunakan bahan-bahan yang kasar yang bisa menjadi bahan siwak. Tapi lebih afdol dan utamanya adalah menggunakan kayu arok, kayu susur. Karena siwak itu dalam kelanjutan wejangan ini, fafihi arba'atun wa ishruna fadilah. Bersiwak itu memiliki 24 fadilah keutamaan. Sekarang itu kayu arok itu digunakan sebagai bahan pasta gigi. Ada yang menggunakan kayu arok digunakan untuk bahan pasta gigi. Kalau kita biasa menggunakan pasta gigi itu kan odol, mereknya Pepsodent, pokoknya mau den bukan namanya, yang biasa kita pakai. Ada yang khusus siwak. Ternyata dari siwak ini lebih efektif menghilangkan kuman 100% daripada kita menggunakan sikat gigi. Maka kalau misalkan ada yang umroh, itu suka ada kasih oleh. Saya juga biasa membawa, coba ini terbawa nih, biasa di kantong baju. Jadi bentuknya sunahnya itu agak panjang, gosok kanan kiri, atas bawah, dalam, mulut. Itu setiap sholat. Maka karena orang yang membiasakan siwak itu giginya akan sehat. Nah ini kadang kita suka lupa atau mungkin gak pernah sama sekali ya. Cukup pak siwak itu sikat gigi. Memang sama-sama tujuannya membersihkan gigi, tapi beda. Kalau siwak itu sunnahnya menggunakan kayu arok atau yang biasa Nabi lakukan. Jadi ada fadilahnya bersiwak itu memiliki 24 fadilah. Fidini, fadilahnya
dari segi agama, wal badani dan badan, baik secara rohani ataupun secara fisik jasmani. Siwak ini mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan. Selanjutnya Nabi pun memberi wejangan, ya Aliyu, he Ali, alaika bis sholati fi awqatiha. Hei Ali, hendaklah engkau melakukan sholat pada waktunya. Jangan mengakhir-akhirkan sholat. Ketika datang waktu sholat, buru-buru sholat. Jangan dinanti-nantikan. Alaika bis sholat fa innaha ra'su kulli fadilah. Karena dalam sholat itu memiliki setiap fadilah, setiap keutamaan. Wasanamu kulli ibadah, dan puncaknya setiap ibadah itu adalah sholat pada awal waktunya. Orang yang biasa mengakhir-akhirkan dan menunda-nunda sholatnya, maka jangan menyalahkan diri apabila segala urusan kita akan ditundakan oleh Allah. Kalau kita biasa mengakhir-akhirkan sholat, maka setiap urusan kita ini akan dipersulit sama Allah. Ekonominya, kesehatannya, urusan dan lainnya. Kalau kita biasa mengakhirkan sholatnya, maka Allah pun akan akhirkan urusan kita. Ya. Lebih bagusnya kita berjamaah. Tidak mampu berjamaah, datang waktu sholat, misalkan ibu-ibu ya, atau misalkan kita dalam perjalanan, atau misalkan kita di tempat pekerjaan yang dimana cuma ada kita doang, atau misalkan yang lain lebih sibuk. Ketika datang waktu sholat, kita ada waktu istirahat, kita utamakan sholat awal waktu. Jangan ditunda-tunda, jangan di akhir, apalagi kalau sampai ditinggalkan. Sholat itu komunikasi kita dengan Allah. Sholat itu munajat kita dengan Allah. Sholat itu pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah. Sholat itu ibadah pokok. Sholat itu tihang untuk agama kita. Kalau sholat kita acak-acakan, sholat kita tidak bagus, maka pondasi agama kita pun tidak akan bagus, akan hancur. Nah, itulah diantaranya keutamaan yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali, yang pada hakikatnya wejangan itu tidak khusus kepada Sayyidina Ali, tapi diperuntukkan untuk kita sebagai umatnya, supaya kita mendapatkan fadilah-fadilah dan mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diantaranya pertama tadi kita disunahkan untuk melakukan mandi pada hari Jumat. Yang kedua, kita diperintahkan, dianjurkan untuk bersiwak. Ya, anu can boga gara boli di online ge loba bari mah. Oh, itu bisa bari mah.
Itu kos baheula mah bener. Lamun aing boga susur teh siwak eta kudu nu umroh nu haji ya. Wari mah umroh ge loba. Ya. Loba wari mah. Maka siwak kadang suka lupa membawa. Ya. Siwak eta. Kalau mau sama ibu-ibu mah eta siwak hijikeun jeung tasbih dina sajadah. Lipat bae didinya. Ya. Hijikeun tas siwakna jeung tasbihna. Gitu. Komo mantos salat subuh isuk-isukan seger kan hendak salat subuh nyiwak heula. Pan bararau eta ieu. Nyiwak heula. Misalnya kadang sok poho salat siwak mah disimpan di handap geus takbir Allahu Akbar poho can nyiwak. Nah, karena kita belum terbiasa. Ini salah satu yang sunnah yang banyak dilupakan. Yang kata Nabi tadi siwak itu andaikan tidak memberatkan laula asyqa ummati, andaikan tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan memerintahkan mewajibkan siwak setiap hendak melaksanakan sholat saking penting-pentingna eta siwak. Kemudian yang ketiga, fadilah sholat pada awal waktu. Karena sholat itu memiliki waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah diwaktu-waktu oleh Allah. Subuh, duhur, asar. Dan setiap waktu itu ada waktu awal waktu, ada pertengahan, ada yang sampai mengakhirkan waktu menjelang datang waktu sholat lain. Gitu. Kalau dulu sebelum ada jam, melihat dari langit, matahari, subuh ketika mulai terbitnya fajar shodiq, akhirnya sampai terbitnya matahari, zuhur ketika matahari mulai bergeser ke sebelah barat sedikit sampai bayangan suatu benda melebihi daripada ukuran benda. Asar dari mulai sama ukuran bendanya, asar dari mulai bayangan suatu benda melebihi ukuran benda tersebut sampai dengan terbenamnya mata. Maghrib dari mulai terbenamnya matahari sampai terbit sampai terbenamnya awan merah. Nah, mulai dari gelap waktu isya sampai dengan terbit fajar shodiq, itu waktu sholat isya. Kalau dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang mudah, sudah ada jam. Ya, sudah ada jam. Kita tinggal lihat ya, di HP aya. Komo boga jam. Eta boga jam yang naon? Yang hiasan. Kita untuk waktu kan. Ya. Oh, ini sudah waktunya berapa menit lagi. Semua ada waktunya. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan bermanfaat khusus buat saya sendiri, umumnya buat semuanya, dan menjadi motivasi kita semakin semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti